Kecelakaan lalu lintas maut kembali terjadi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Minggu 28 November dini hari. Satu unit minibus tercebur, terbalik dan tenggelam di sungai di kawasan Rawalebak di Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambangulang. Semua orang yang ada di dalam mobil berwarna merah hati tersebut, 3 orang meninggal. Salah satunya adalah pejabat eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Roy, wartawan Banjarmasin Post yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Roy. Ya, halo. Selamat siang, Mei. Ya, selamat siang. Bisa Anda jelaskan sekitar jam berapa laka lantas tersebut terjadi? Kemudian bagaimana kondisi mobil saat ditemukan atau dilihat warga? Ya, baik. Terima kasih. Secara persis untuk kecelakaan tersebut memang belum bisa dipastikan karena di lokasi tersebut tidak ada rumah penduduk sehingga tidak ada yang mengetahui. Apalagi diperkirakan laka lantas tersebut terjadi dini hari, barangkali sekitar pukul 00 seperti itu, karena sebelumnya ada kontak dari keluarga, lost kontak sekitar pukul 00 tersebut, sehingga memang dari pihak kepolisian juga tidak mengetahui, sementara ini dari saksi yang melihat langsung, karena memang lokasi itu sangat sepi, tidak ada rumah penduduk, dan baru diketahui ketika sekitar pagi tadi, ketika ada pengendara yang melintas, kemudian dan juga warga sekitar melihat terkejut ketika ada di dekat sungai setempat yang merupakan di kawasan Rawalebak dalam itu ada terlihat ban mobil, karena mobil itu posisi terbalik dan tenggelam sama sekali, hanya terlihat tipis kondisi ban, hanya seperti itu yang terlihat. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian ketiga korban itu apakah satu keluarga dan kemudian saat itu korban datang dari arah mana dan hendak kemana? Ya, 3 korban yang teridentifikasi meninggal di tempat itu merupakan 2 orang diantaranya adalah keluarga, karena 1 orang yang meninggal itu atas nama Kristiana usia 53 tahun, kemudian ada anak kecil perempuan laki-laki itu Muhammad Danis Kenzi Adiatna, itu umur 4 tahun, itu cucunya dari Kristiana. Kemudian satu lagi perempuan dewasa bernama Aida Dwi Cahyani, ini merupakan pengasuh dari si Muhammad Kenzi tersebut. Jadi satu warga, dua orang ini berkeluarga, yang satunya adalah pengasuh yang juga rumahnya beda tempat seperti itu. Demikian rekan Mei. Kemudian bagaimana upaya Polantas dalam mengevakuasi korban dan menarik mobil dari sungai itu? Ya, begitu mendapatkan informasi dari masyarakat dan memang laka lantas ini sangat cepat menyebar di sosial media maupun di grup sosial chat. Kemudian petugas lantas langsung turun ke lokasi, sekitar kita pantau tadi sekitar pukul 8 sudah meluncur ke lokasi. Memang jarak dari kota Pelir juga lumayan jauh, sekitar puluhan kilometer. Kemudian petugas juga sempat mengalami kesulitan karena posisi mobil itu berada di sungai, di lahan Rawalebak yang cukup dalam, sehingga petugas juga menggunakan alat bantu. Kalau tidak keliru, dibantu dengan sejenis truk untuk menarik dari sungai ke daratan. Setelah itu kemudian juga mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Haji Bu Yasin, dan kemudian juga menarik mobil tersebut ke Polsek Tambangulang, karena peristiwa tersebut terjadi di wilayah hukum Polsek Tambangulang. Demikian rekan Mei. Kemudian di kalangan pegawai Pemkab Tala, seperti apa figur korban di mata mereka? Ya, memang korban ini adalah salah satu pejabat eselon 4 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tanah Laut, sehingga para sanak kerabat dan koleganya berdatangan sejak pagi, termasuk dari lingkungan pegawai di Disnaker Tanah Laut, termasuk ada kepala dinas yang tadi juga kita lihat datang melayat ke rumah duka. Dan saya juga sempat berinteraksi dengan kepala dinas tersebut, Pak Masturi, mengatakan bahwa almarhum ini merupakan figur pegawai yang sangat disiplin dan disebut sebagai agen perubahan, terutama dalam hal reformasi birokrasi, karena sejak almarhum bertugas di Disnaker dan menangani
bidang reformasi. Capaian Disnakerin dalam hal reformasi birokrasi melonjak naik dari posisi semula 14 tahun 2019 naik ke peringkat 4 pada tahun 2020 yang lalu. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian korban diketahui adalah pejabat Disnakerin Tanah Laut. Kemudian apa yang akan dilakukan keluarga besar instansi itu? Ya, tadi keterangan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tanah Laut, Pak Masturi, mengatakan bahwa besok pagi, awal pekan, yang biasanya tiap awal pekan itu dilaksanakan pengajian tausiah biasa di kantor tersebut. Nah, untuk khusus besok, tadi diinformasikan akan dilakukan tahlilan khusus untuk mendoakan almarhumah. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Roy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.